pendengar Simple Boy 77, perkenalkan nama gue Kowi Nuglita. Umur gue 18 tahun, gue tinggal di kota Tangerang. Pengalaman mistis atau kejadian mistis yang gue pengen ceritain ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Itu hal yang paling menerorkan banget buat keluarga gue. Sebelumnya itu gue mau ngasih tahu kalau kampung yang gue tinggalin ini terkenal banget dengan julukan kampung pembuangan setan atau kampung pembuangan jin. Dan di kampung gue ini masih kental banget sama yang namanya hal gaib, dan masih banyak banget yang melakukan hal gaib atau memakai hal gaib semacam santet dan lain-lainnya itu. Kejadian ini berawal tengah malam, dimana di saat itu keluarga gue udah tidur semua, sisa gue aja. Dan gue itu mutusin untuk masak mie instan tengah malam. Dan pas gue lagi masak mie instan itu, kedenger suara tangisan cewek. Suara tangisan ceweknya gak terlalu jelas, tapi itu lumayan lama. Dan akhirnya gue penasaran dong. Ya udah, gue buka pintu dapur rumah gua, dan pas gua buka itu nggak ada siapa-siapa, dan itu gelap banget. Setelah gua senterin itu benar-benar nggak ada siapa-siapa, karena di belakang rumah gua itu sawah, dan samping rumah gua tuh masih kebun, masih penuh pohon pisang gitu. Akhirnya gua mutusin untuk nutup lagi pintu dapur gua dan lanjutin masak mie ini. Tapi sekitar 5 menit itu setelah masak mie itu, di ventilasi dapur gua itu kelihatan kayak rambut panjang banget. Tapi yang kelihatan itu cuma rambut aja, gak ada tubuh, gak ada kepala, cuma kayak rambut aja. Karena karena kaget dan juga takut, akhirnya gue langsung ke kamar, bawa mie-nya itu ke kamar. Dan besok paginya itu gue cerita ke ibu gue. Kata ibu gue sih itu cuma halusinasi, tapi gue gak tahu itu benar halusinasi atau memang gue ngelihat sadar. Dan 2 hari kemudiannya itu, setelah kejadian gue ngelihat sosok rambut itu, ibu gue kesurupan. Tapi gak jelas kesurupannya itu kesurupan hantu apa atau gimana, karena ibu gue tuh seharian nangis ketawa. Dan di rumah itu gak ada siapa-siapa, cuma gue sama ibu gue, karena bapak gue kerja kan. Akhirnya saking gue panik dan takut, gue nelpon bapak gue untuk pulang ke rumah. Sebelum bapak gue pulang ke rumah itu, gue sempet baca-baca. Dan pas gue baca-baca itu, ibu gue bentokin kepalanya sendiri ke pintu kamarnya. Dan setelah bapak gue udah di rumah, ibu gue langsung ngomong, keluarga lu bakalan mati. Kalimat itu yang bikin keluarga gue sampai bener-bener kepikiran. Akhirnya udah selesai kesurupannya. Pas malamnya itu gue tidur jam 12:30. Pas gue mau tidur untuk mengemin mata aja itu susah banget. Akhirnya gue maksain untuk mengemin mata. Setelah gue mengemin mata, gue ngerasa kaki gue ada yang ngangkat. Dan gue refleks dong, langsung buka mata, langsung bangun. Dan itu gak ada siapa-siapa. Dan gue pun tidur sendirian gitu. Beberapa kali gue tutup mata, dan beberapa kali juga kaki gue ngerasa ada yang angkat. Setelah itu gue langsung ambil HP untuk buka ayat-ayat suci gitu, rekaman ayat Quran, dan gue berusaha untuk tidur. Tapi setelah 5 menit gue mengemin mata untuk tidur, tiba-tiba di depan gue itu ada cewek. Rambutnya gak terlalu panjang, tapi jelas banget itu cewek di depan gue. Dan dia ngeliatin gue sambil senyum. Walaupun tampilannya gak begitu serem, tapi tetap aja kaget dan takut, karena gue gak tahu itu cewek dari mana. Akhirnya gue langsung baca-baca dan langsung maksain untuk mengemin mata. Sampai akhirnya ke paginya gue cerita lagi dong ke ibu gue. Dan kata ibu gue itu cuma mimpi atau ngigo aja.
tapi gue ngerasa itu bener-bener nyata di mata gue. Dan setelah berseling 3 hari atau 4 hari, gue udah gak kepikiran sama hal yang gue lihat. Tapi tiba-tiba selama 3 hari kemudian itu, ibu gue kesurupan lagi. Dan kesurupannya itu berturut-turut, bener-bener hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan itu selalu siang hari. Dan sampai akhirnya karena bapak gue juga bingung harus ngapain, akhirnya bapak gue mencoba buat manggil orang pintar atau ustadz untuk ngeliat. Dan katanya di salah satu keluarga terdekat gue itu ada yang memakai atau menggunakan hal gaib yang udah tingkat tinggi, dan dia itu kasih makan ke hantunya itu harus darah manusia atau manusia semacam tumbal. Dan keluarga gue ini yang mau dijadiin tumbal buat peliharaan hantunya itu. Gue sekeluarga kaget dong, kaget banget, karena dia itu benar-benar orang terdekat keluarga gue. Dan salahnya gue saat gue ngedenger hal itu, gue langsung negor salah satu keluarga dia yang memelihara hantu itu. Gue langsung marah-marah, kenapa sampai bisa dia ngelakuin itu sama keluarga gue. Dan dia gak ngaku, bahkan dia bilang dia gak tahu. Sampai kebesokannya setelah 2 hari itu, setelah 2 hari gue negor salah satu keluarga dia, badan gue langsung sakit banget. Bahkan sekeluarga itu sakit. Tapi yang parah itu, yang sakitnya parah itu gue. Dan sampai tetangga gue itu malam-malamnya itu ngeliat di depan rumah gue ada orang tanpa kepala. Dia punya kepala, tapi kepalanya itu dia tenteng atau dia pegang. Jadi nggak di atas, tapi dia pegang. Dan itu neror keluarga kita banget, sampai tetangga pun selalu ngeliat gitu, ada sesosok orang yang tanpa kepala, kepalanya dia pegang gitu. Sampai akhirnya gak tahu, bingung banget selama seminggu keluarga kita ngerasa terteror banget. Dan akhirnya kita panggil lagi orang pintar, dan katanya memang dia itu ingin mengincar keluarga gue, terutama darah gue gitu. Dan itu masih gak nyangka banget, karena selama seminggu kejadian gue sakit itu, setiap malam gue selalu melihat kakek-kakek. Tapi kakek-kakeknya itu kecil, nggak kayak manusia biasa. Dan itu selalu ada di setiap malam gitu. Dan gue selalu ngeliat itu. Itu benar-benar hal yang paling serem sih yang gue lihat gitu. Karena benar-benar selama seminggu itu keluarga gue sakit, dan gue juga selalu ngeliat hal gaib. Kakek-kakek ada, cewek ada gitu, aneh. Dan yang paling gak nyangkanya itu ya, keluarga gue dijadiin tumbal untuk peliharaan hantu orang terdekat gue. Dan itu yang bikin gak nyangka, bisa-bisanya orang yang terdekat, yang paling dipercaya sama keluarga gue itu ngelakuin itu, dan bikin atau ngebuat keluarga gue jadi tumbal dia gitu. Itu sih hal yang menurut gue paling meneror banget di keluarga gue. Apalagi tetangga gue tuh selalu laporan gitu, di depan rumah gue tuh ada pocong yang jagain, ada orang tanpa kepala, bahkan ada cewek di depan pintu rumah gue. Itu selama seminggu tetangga gue selalu laporan kayak gitu ke bapak sama ibu gue. Tapi yang alhamdulillahnya, setelah gue panggil orang pintar dan ya dibantu sama orang pintar itu,
Selama sebulan kita udah baik-baik aja, udah fine-fine aja. Tapi setelah sebulan kejadian itu, orang tua gue, ibu gue itu kerasukan lagi. Tapi kerasukannya itu kayak nggak separah yang awalnya itu, kayak gitu. Jadi menurut gue itu adalah hal yang paling menyeramkan buat gue yang selama ini gue alami. Setelah kejadian itu, gue sama orang yang melihara hantu itu putus silaturahmi. Dan setelah kejadian itu gue lebih peka atau lebih bisa ngerasain hal-hal gaib yang ada di sekitar gue. Kayak gue jadi lebih sering ngedengar suara nangis, ketawa, bahkan sampai sering ngeliat semacam kuntilanak atau pocong, karena di samping rumah gue itu banyak banget pohon pisang. Gue rasa cukup segitu aja sih yang bisa gue ceritain tentang hal gaib gue. Mungkin kalau kurang jelasnya gue minta maaf, karena ini sedikit sulit sebenarnya untuk gue ceritain, karena masih dalam satu keluarga gitu yang ngelakuin hal sejahat itu, mau ngejadiin keluarga gue tumbal untuk kenikmatan dia sendiri gitu. Tapi ya gue rasa cukup segini sih. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau kurang jelas dalam pembahasan atau penjelasan gue ini, gue mau minta maaf. Tapi terima kasih udah ngizinin untuk bercerita atau berbagi cerita tentang apa yang gue rasa. Jadi makasih banget untuk Simple Boy 77 udah ngizinin bercerita. Terima kasih. Dadah.